Bayangkan, seorang pria berpakaian sederhana berjalan di butik termewah kota, menggenggam tangan istrinya yang cantik dengan penuh kasih. Semua mata memandang sinis. Staf butik mengusir mereka karena dikira miskin. Tak ada yang tahu, pria itu sebenarnya CEO besar yang diam-diam ingin tahu bagaimana dunia memperlakukan orang tanpa status. Hari itu, kesombongan akan berlutut di hadapan kesederhanaan. Dan inilah kisahnya. Sore itu, seorang pria berwajah tenang dengan pakaian sederhana turun dari mobil hitam yang sengaja diparkir agak jauh dari pusat perbelanjaan mewah. Kemejanya putih polos, celananya jeans biru yang sudah tampak sedikit lusuh, dan sepatu sneakers abu-abu yang warnanya mulai pudar. Tak ada satupun orang yang akan menebak bahwa pria itu sebenarnya adalah seorang CEO besar yang kekayaannya mampu membeli seluruh bangunan di sekelilingnya. Di sampingnya berjalan seorang wanita cantik bernama Miru, istrinya, yang mengenakan dress krem sederhana dan membawa tas kecil di tangan kanannya. Wajahnya lembut, dan matanya berkilau lembut ketika memandang suaminya. "Kau yakin mau masuk ke butik itu dengan berpakaian seperti ini?" tanya Miru ragu. "Orang-orang di dalam mungkin akan salah paham." Jiwon hanya tersenyum ringan. "Biarkan saja. Aku hanya ingin belanja seperti orang biasa hari ini. Aku ingin membelikanmu sesuatu tanpa terlihat seperti CEO yang sombong." Miru tersipu, menatapnya dengan lembut. "Kau benar-benar aneh tahu. Semua pria ingin terlihat berkuasa, tapi kau malah berusaha menyembunyikan siapa dirimu." "Kekuasaan tidak butuh ditunjukkan," jawab Jiwon datar sambil menggenggam tangan istrinya. Mereka melangkah masuk ke butik besar berdesain interior mewah. Dindingnya dilapisi marmer putih, lampu gantung kristal berkilauan di langit-langit, dan musik lembut mengalun di udara. Namun, seketika suasana berubah saat keduanya masuk. Beberapa pelanggan menatap mereka sekilas dengan tatapan penuh penilaian. Staf butik yang memakai seragam elegan langsung mendekat dengan senyum profesional yang tidak benar-benar ramah. "Selamat sore, ada yang bisa kami bantu?" Suara staf wanita itu terdengar sopan, tapi nadanya menahan cemoohan. Ia memandang dari ujung kaki hingga kepala Jiwon dan Miru, lalu matanya berputar kecil seolah tidak percaya. Dua orang berpakaian biasa berani masuk ke butik semahal itu. "Kami hanya ingin melihat-lihat," jawab Miru sopan. "Tentu," ujar staf itu dengan senyum tipis. "Tapi saya perlu memberitahu bahwa semua barang di sini hanya bisa dibeli dengan appointment. Produk kami terbatas dan mungkin ada toko lain yang lebih cocok dengan gaya kalian?" Nada terakhir diucapkannya dengan tekanan lembut namun penuh penghinaan. Miru menunduk, merasa malu. Namun Jiwon tetap berdiri tenang, tatapannya tak berubah sedikit pun. "Kami hanya ingin melihat," ulangnya pelan tapi mantap. Staf itu mendengus pelan. "Kalau begitu jangan sentuh terlalu banyak barang ya. Beberapa produk di sini lebih mahal dari harga apartemen biasa." Ia lalu berbalik dengan gaya angkuh, meninggalkan mereka. Beberapa pelanggan yang mendengar hanya tersenyum menahan tawa. Miru menelan ludah. Wajahnya mulai memanas. "Jiwon, ayo pergi saja. Aku tidak mau mempermalukan diri." Tapi Jiwon hanya menatapnya dengan lembut. "Kau tidak mempermalukan diri, Miru. Mereka yang mempermalukan diri sendiri dengan kesombongan mereka." Ia berjalan ke salah satu rak tas kulit mewah, mengambil satu, dan memeriksanya. Seketika staf yang tadi berbicara mendekat cepat. "Tolong jangan sentuh itu. Tas itu limited edition. Harganya lebih dari 30 juta. Kalau kau menjatuhkannya, kau harus membayar." Suaranya terdengar tajam dan sinis. Miru menghela napas panjang, ingin pergi. Tapi Jiwon memandang staf itu dalam diam. "Apakah butik ini menilai siapa yang boleh menyentuh barang berdasarkan pakaian?" tanyanya tenang. "Tidak," jawab staf itu kaku. "Tapi kita harus realistis. Orang yang benar-benar mampu membeli tidak akan datang berpakaian seperti itu." Miru mengepalkan tangannya, air matanya hampir jatuh karena malu. Namun Jiwon malah tersenyum tipis. "Kalau begitu, panggilkan manajer Anda. Saya ingin berbicara langsung." "Manajer kami sedang sibuk dengan pelanggan penting," jawab staf itu ketus. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, seorang wanita dengan blazer hitam elegan muncul dari ruangan belakang. "Ada apa di sini?" tanyanya dingin. Semua staf langsung menunduk hormat. "Manajer Han," kata staf yang tadi, "pasangan ini masuk tanpa appointment dan mengganggu pelanggan lain."
Manajer itu menatap Jiwon dan Miru dari atas ke bawah, lalu tersenyum dingin. Maaf, butik ini private. Kami menjaga privasi dan kenyamanan pelanggan eksklusif kami. Begitu? Tanya Jiwon pelan sambil menatapnya lurus. Kalau begitu, mungkin saya harus menelepon pemilik grup yang memiliki butik ini. Mungkin dia ingin tahu bagaimana stafnya memperlakukan calon pembeli. Nada suaranya tenang, tapi mengandung kekuatan yang sulit dijelaskan. Semua orang terdiam. Pemilik grup? Menggumam sang manajer. Menatapnya ragu. Siapa Anda sebenarnya? Jiwon menyelipkan satu tangan ke saku. Menarik ponselnya, lalu menatap layar sebentar. Saya Jiwon, CEO dari perusahaan yang memegang saham mayoritas di grup ini. Suasana butik langsung berubah drastis. Manajer itu memucat. Bibirnya bergetar. Anda? CEO Jiwon? Suaranya bergetar ketakutan. Staf yang tadi menghina langsung menunduk dalam. Wajahnya pucat pasi. Saya tidak tahu, Tuan. Saya tidak bermaksud. Tidak tahu bukan alasan untuk berlaku kasar. Potong Jiwon tegas. Kau menghina bukan hanya saya, tapi setiap orang yang tidak berpakaian seperti yang kau anggap pantas. Tatapannya menusuk. Staf itu mulai menangis, memohon ampun. Saya mohon Tuan, saya tidak akan mengulanginya lagi. Jiwon menatap manajer butik itu. Pastikan semua stafmu mengikuti pelatihan etika pelayanan. Dan wanita ini, ia menatap staf itu dingin. Tidak perlu kembali bekerja besok. Tuan, tolong jangan pecat saya. Suaranya serak, tapi Jiwon tak menoleh lagi. Ia menggenggam tangan Miru, membimbingnya keluar dari butik. Begitu mereka berjalan keluar, semua orang yang tadinya menatap meremehkan hanya bisa menunduk malu. Beberapa pelanggan bahkan sempat membungkuk kecil saat Jiwon lewat. Di luar butik, Miru berjalan diam beberapa langkah sebelum akhirnya berkata lirih. Kau tidak perlu sampai sejauh itu, Jiwon. Jiwon menatapnya lembut. Aku tidak melakukannya untuk membalas dendam. Aku hanya ingin mereka belajar. Dunia ini terlalu sering menilai dari penampilan. Mereka harus tahu bahwa tidak semua orang yang sederhana itu tak berharga. Miru menghela napas kecil, lalu tersenyum tipis. Aku hampir menangis di dalam tadi. Aku malu dikira miskin, padahal kau... Padahal aku tetap suamimu, apapun yang orang lain pikirkan. Potong Jiwon sambil menyentuh pipinya. Kau tahu, kadang aku rindu hari-hari sebelum semua ini. Saat kita makan ramen di pinggir jalan, saat tidak ada yang peduli siapa aku. Hari ini aku ingin merasakan itu lagi. Miru menatapnya dengan mata yang lembut, lalu tersenyum. Kau memang aneh, tapi mungkin itulah yang membuatku jatuh cinta padamu. Mereka melanjutkan langkah ke arah jalan yang lebih sepi. Di tangan Jiwon, ponsel bergetar, panggilan dari direktur butik pusat. Tuan, saya mendengar kejadian tadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akan memberikan kompensasi dan... Tidak perlu. Jawab Jiwon singkat sebelum menutup panggilan itu. Ia menatap Miru. Kau ingin membeli sesuatu? Tidak, jawab Miru sambil menggelengkan kepala. Yang aku mau sudah kubawa pulang setiap hari. Ia menggenggam tangan Jiwon lebih erat. Senyum lembut muncul di wajah pria itu. Kalau begitu, mari kita beli kopi di tempat biasa. Mereka berjalan menyeberangi jalan meninggalkan gedung megah yang kini terasa kosong di belakang mereka. Di dalam butik, suasana henyap menyemuti. Staf yang tadi menghina hanya bisa menangis di sudut ruangan, sementara manajer menatap keluar jendela. Wajahnya masih diliputi rasa bersalah. Semua orang menyadari satu hal. Mereka baru saja melewatkan pelajaran penting, bahwa kesederhanaan tidak pernah berarti kekurangan. Jiwon dan Miru berhenti di sebuah kedai kopi kecil di ujung jalan. Aroma biji kopi segar menyambut mereka. Jiwon memesan 2 gelas kopi hitam, dan mereka duduk di meja dekat jendela. Aku rasa kau tahu kenapa kau masih ingin hidup sederhana, ujar Miru pelan. Karena hanya saat seperti ini kau bisa menjadi dirimu sendiri. Jiwon tersenyum samar. Dan hanya saat bersamamu, aku bisa tenang tanpa masker, tanpa gelar. Miru menatap keluar jendela, melihat orang-orang lalu lalang. Ia tahu, katanya sambil menatap Jiwon lagi. Aku tidak butuh tas mahal atau perhiasan. Aku hanya butuh seseorang yang memegang tanganku seperti ini dan tidak melepaskan apapun yang orang lain pikirkan. Jiwon meraih tangannya lebih erat. Dan aku janji,
aku tidak akan pernah melepaskannya. Mata Miru berkaca-kaca, tapi kali ini bukan karena malu, melainkan haru. Di luar sana matahari sudah mulai tenggelam perlahan, membiaskan cahaya oranye lembut di kaca jendela. Jiwon menatap istrinya dengan pandangan penuh kasih, dan dalam hatinya ia tahu bahwa semua kekayaan dan jabatan tak ada artinya dibandingkan senyum wanita di depannya. Ia mungkin seorang CEO yang disegani banyak orang, tapi hanya di depan Miru, ia menjadi pria biasa yang hanya ingin membuat wanita itu bahagia. Dan di balik kesederhanaan sore itu, cinta mereka jauh lebih mewah dari apapun yang bisa dijual di butik manapun di dunia. Tamat.